إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, atas nikmat, atas maghfirah dan atas hidayahnya kita semua dapat menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam, mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mari sama-sama kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan urusan kita menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan dengan keimanan serta ketakwaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hampir di seluruh pelosok negeri Indonesia itu menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 79 tahun lalu dengan berbagai aneka acara penyambutan. Dari acara-acara yang sifatnya resmi seperti upacara 17 Agustus sampai kepada acara-acara yang bersifat memeriahkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. 79 tahun lalu, tepatnya di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945,
para pejuang kemerdekaan, yaitu terutama Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Baru saja kemudian kita menyaksikan betapa upacara bendera tanggal 17 Agustus 2024 dilaksanakan di ibu kota negara Nusantara atau yang dikenal dengan IKN, ibu kota Nusantara. Yang itu menandakan bahwa Jakarta sudah menjadi provinsi, salah satu provinsi sebagaimana provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ibu kota telah berpindah ke Nusantara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum yang semua anak bangsa menjadi merdeka, yang dengan kalimat-kalimat yang diucapkan dalam teks Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahkan di dalam pembukaan semua sudah dijelaskan bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun banyak putra-putri bangsa Indonesia harus merelakan nyawanya. Banyak putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan sebuah kata kemerdekaan harus mengorbankan banyak hal pada diri mereka, harta mereka, jiwa mereka, bahkan nyawa sudah menjadi hal yang biasa dalam perjuangan. Maka sesungguhnya yang diinginkan oleh para pejuang kemerdekaan adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melaksanakan ibadah kita, bisa melaksanakan keseharian kita tanpa ada intimidasi, tanpa ada pembatasan dari orang-orang yang sengaja memperhambat segala aktivitas kita. Dan itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah kita rasakan hingga saat ini, semenjak 79 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati suasana indah seperti ini karena perjuangan para pahlawan, perjuangan para ulama, dan perjuangan masyarakat bangsa Indonesia saat itu, hingga kemudian kita terbebas dari cengkraman orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kemerdekaan yang kita rasakan ini sesungguhnya tidak lebih dari sekedar bebas, tidak diintimidasi. Namun ada perjuangan yang dimana perjuangan itu akan kita rasakan hingga yaumil akhir, akan kita rasakan
sampai kita masuk ke dalam lahat. Bahkan proses kehidupan kita akan kita rasakan kemanfaatan dari perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memperjuangkan agama Islam, membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk yang ada di muka bumi, kepada sesembahan yang layak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berhak ibadahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang dilakukan oleh para pejuang, na'am, berharga masyarakat muslimin. Karena dengan kebebasan ini, kemerdekaan ini, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tapi masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang itu terbebas merdeka dari penghambaan kepada makhluk, terbebas dari penghambaan kepada makhluk. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada yang menyembah hewan, bahkan ada yang lebih parah lagi, menyembah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sesungguhnya belumlah merdeka masyarakat muslim. Maka perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai orang Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, layak untuk berterima kasih, layak untuk ittiba' Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian kita telah merdeka, dalam tanda kutip bangsa Indonesia telah merdeka, kita bebas melakukan apa saja, namun ternyata kita tidak terbebas dari kesyirikan, kita tidak terbebas dari penghambaan kepada makhluk. Karena sebagian di antara bangsa Indonesia itu masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka menjadi nikmat yang sangat besar, menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari keterangan manusia, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kita dari penghambaan kepada manusia, dari penghambaan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan yang kita rasakan serta keimanan yang ada di dalam diri kita, mari senantiasa kita untuk merawatnya, menjaganya. Jangan sampai kemerdekaan kita itu dikikis habis oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, oleh syaitan la'natullah alaihi, yang kemudian menyesatkan kita dari penghambaan kepada Allah menuju penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafaa. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang
Allah. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ketika kita terus mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara-cara yang sudah kita ketahui bersama, maka selayaknya sebagai seorang Islam juga ikut merayakan perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan cara apa ya ibadah Allah? Kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seseorang merdeka, bebas dari penyembahan makhluk menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi kemerdekaan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk merawat dan menjaga bangsa ini, agar kemudian orang-orang yang hadir di belakang kita terus merasakan indahnya, terus merasakan manfaat dari kemerdekaan itu. Dan kita juga wajib untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada generasi yang akan datang, generasi-generasi yang hadir di belakang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan yang ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampunilah segala dosa para penjual kita. Tempatkanlah para penjual kaum muslimin di tempat yang terbaik ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum